Di tanah yang selalu basah oleh embun pagi dan wangi kemenyan, nama Sultan Agung tak pernah sekadar dikenang, ia didengungkan. Dalam bisik angin yang turun dari lereng Merapi, dalam desah ombak yang menghantam pantai Parangkusumo, rakyat Jawa masih menyebutnya dengan nada penuh takzim dan gentar. Sebab Sultan Agung bukan sekadar raja, ia adalah bayangan antara sejarah dan legenda, berdiri kokoh di batas dunia nyata dan alam gaib. Tahun 1628, tanah Jawa gemetar oleh derap pasukan Mataram. Tujuannya, Batavia, pusat kekuasaan VOC yang saat itu belum genap seabad berdiri. Tapi serangan ini bukan sekadar perang fisik. Sultan Agung dengan sorot mata tajam dan jubah kebesaran yang katanya memancarkan cahaya, saat malam purnama, memimpin pasukan dengan dua kekuatan, senjata dan doa. Ia tidak hanya membawa tombak dan meriam, tapi juga mantra-mantra tua yang dipelajari dari kitab para resi. Ia memohon restu leluhur, bertapa di puncak-puncak sunyi, berbicara dengan angin, mendengarkan desir hening yang hanya dimengerti oleh mereka yang sudah jadi. Konon, sebelum pasukan Mataram tiba, hujan deras mengguyur Batavia berhari-hari. Sebagian percaya itu hujan biasa, tapi di kalangan rakyat Jawa, itu adalah pertanda pasukan tak kasat mata sedang melintas. Gunung Merapi dan Parangkusumo bukan sekadar tempat, tapi gerbang. Di sanalah Sultan Agung melakukan tapa brata, menyatukan diri dengan semesta. Tempat yang dipercaya sebagai titik temu antara dunia manusia dan lelembut. Tak heran jika dalam banyak kisah yang diwariskan secara lisan, Sultan Agung tidak hanya diiringi prajurit berkuda, tapi juga makhluk-makhluk dari dimensi lain. Jin Islam, arwah leluhur, dan para penjaga gaib yang tunduk pada kebijaksanaannya. Di mata Belanda, ia adalah ancaman yang tak masuk akal. Bukan hanya karena keberaniannya, tapi karena kekuatan yang tak bisa diukur dengan logika kolonial. Dalam arsip tua mereka tertulis, Sultan dari tanah seberang itu membawa kehendak yang tak bisa ditundukkan. Mereka mencatat, tapi tak paham. Mereka mencibir, tapi diam-diam gentar. Sultan Agung tak hanya memerangi penjajah, ia berusaha menjaga ruh tanah Jawa agar tidak dirampas. Dan ia tahu, pertempuran terbesar bukan selalu di medan perang, tapi di medan tak terlihat, antara akal dan keyakinan, antara dunia dan akhirat. Ia wafat pada tahun 1645, memilih sendiri tempat peristirahatan terakhirnya, Imogiri. Sebuah bukit sunyi yang menghadap laut selatan, laut yang dalam kepercayaan Jawa adalah gerbang menuju alam Kanjeng Ratu Kidul, sang penjaga lautan. Dari sana, seolah ia masih mengamati dunia yang terus berubah, dan tanah Jawa yang perlahan mulai lupa siapa yang dulu mati demi marwahnya. Kini, ketika generasi baru lebih mengenal nama-nama tokoh asing ketimbang leluhur sendiri, kita harus bertanya, apakah kita benar-benar merdeka jika sejarah kita sendiri perlahan terhapus oleh ingatan yang disewa? Tapi, apakah yang benar-benar hilang dari zaman ke zaman? Bukan hanya ingatan, melainkan rasa. Rasa hormat kepada tanah tempat kita berpijak. Rasa kagum terhadap pemimpin yang tak hanya memikirkan kekuasaan, tapi juga keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Sultan Agung dalam diamnya mengajarkan satu hal yang kian langka hari ini, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kekerasan, tapi dari kesadaran spiritual, dari keterhubungan yang dalam dengan leluhur, dengan alam, dan dengan Tuhan. Kalender Jawa yang ia ciptakan bukan sekadar hitungan waktu. Ia adalah warisan kosmologis, sebuah upaya untuk menyatukan dua keyakinan yang berbeda agar rakyatnya tak terpecah oleh dogma. Ia tak membenturkan agama, tapi merangkulnya dalam satu tarikan napas budaya. Di zaman ketika perbedaan jadi alasan untuk saling menuding dan menghakimi,
Bukankah itu pelajaran yang tak ternilai? Dan tentang bala tentara gaib, tentang keris pusaka yang hanya keluar saat malam satu suro, atau doa-doa sunyi yang katanya mampu menahan hujan dan menggoyahkan pasukan musuh. Biarlah sejarah dan legenda terus berdansa dalam ruang yang tak perlu dipisahkan secara kaku. Sebab bagi orang Jawa, realitas tak hanya apa yang tampak, tapi juga apa yang dirasakan oleh batin. Imogiri tetap sunyi, namun di malam-malam tertentu, saat kabut turun menyelimuti bukit dan bau kembang setaman menyeruak dari arah makam, sebagian orang percaya Sultan Agung belum sepenuhnya pergi. Ia hanya bersembunyi di antara angin, menunggu saat bangsa ini cukup sadar untuk kembali menghormati akar budayanya sendiri. Lalu, jika suatu saat kelak negeri ini kembali limbung, dikuasai oleh mereka yang buta akan tanahnya sendiri, akankah ia kembali? Atau justru kita yang harus menemukan jalan pulang ke jati diri kita sendiri? Sebelum semuanya tinggal dongeng yang tak lagi didengar,